Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kekuatan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema 7 subtema 2, yaitu kebersamaan di sekolah. Berbicara tentang kebersamaan di sekolah berarti menunjukkan suatu kebersamaan yang dilakukan bersama teman di sekolah. Nah, kegiatan yang menunjukkan kebersamaan di sekolah banyak sekali anak-anak ya. Contoh di sini salah satunya adalah upacara bendera bersama. Artinya satu sekolah setiap hari Senin biasanya melakukan upacara bendera. Setiap hari Senin SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin oleh seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara. Nah, setelah upacara ini ada kegiatan lain, yaitu kegiatan masuk sekolah dan masuk dalam pembelajaran, yaitu Bu Guru akan bercerita tentang fabel. Artinya apa? Cerita dongeng tentang hewan-hewan. Nah, itu pasti ditunggu anak-anak. Jadi anak-anak meskipun capek-capek, yang ditunggu-tunggu pasti ya cerita itu. Nah, salah satu fabel adalah ikan dan burung contohnya. Contoh judulnya itu pasti bercerita tentang hewan. Nah, setiap cerita pasti ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tersebut. Contohnya ya, siapa tokoh dongeng yang disampaikan Bu Guru? Kemudian di manakah tempat dari cerita tersebut? Pasti ada asal daerah dari cerita tersebut. Nah, ketika upacara dan ketika mendengarkan dongeng atau kegiatan lain di sekolah, anak-anak harus selalu hidup rukun anak-anak ya. Kenapa? Supaya tidak terjadi pertengkaran antar teman. Nah, selain mendengarkan dongeng, di sini Siti bersama teman-temannya akan membuat tugas ya. Tugas dari gurunya itu membuat kartu pecahan. Nah, kartu pecahan kemarin kan kita sudah mempelajari. Salah satu pecahan adalah 1/2 atau setengah atau 1/2, kemudian 1/3 atau 1/3, dan yang ketiga adalah 1/4 atau 1/4. Nah, ini adalah beberapa kartu yang nantinya akan dibuatnya. Untuk membuat kartu anak-anak ya, kartu pecahan, kita membaginya gambar harus sama besar ya, ukurannya harus sama antara bagian dari pecahan tersebut ya, meskipun 1/2 atau 1/3 harus sama ukurannya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, nanti kalian tentukan manakah gambar kartu yang sesuai dengan pecahan tersebut. Nah, kemudian setelah membuat kartu pecahan, mereka melakukan sebuah gerakan tari. Salah satu gerakan tari di sini adalah tari kijang. Nah, dari beberapa gerakan tari kijang pasti menyerupai gerakan hewan kijang ya. Gerakan pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan dan kepala. Nah, ini seperti tanduk kijang ya, berlari ke sana kemari ke arah manapun dengan menggerakkan sambil berputar-putar ke arah mana dengan menggerakkan tangannya seperti menyerupai tanduk kijang. Kemudian melompat ke kanan dan ke kiri. Nah, posisi tangan lurus, jari membuka, lompat ke kanan, ke kiri. Nah, tadi kan begini. Yang kedua adalah jarinya ke depan tapi melebar, lompat ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Kemudian gerakan yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke kiri, posisi kaki jongkok. Kakinya jongkok tapi tangannya digerakkan begini-begini ya. Seperti itu. Itu adalah gerakan tari kijang. Nah, anak-anak selain menari dan membuat kartu, ini ada beberapa kegiatan kebersamaan lain, yaitu di kolam renang. Nah, di kolam renang itu bisa kita lakukan beberapa permainan. Salah satunya adalah bermain pinguin dan singa laut. Nah, perhatikan ya, kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa gerakan begini. Kemudian kaki mengangkat di atas kolam renang ya. Gerakan seperti ini dipakai untuk membuat jaring ya, artinya antar teman bergandengan dengan mengepakkan kedua tangannya. Nah, dari beberapa teman yang ikut permainan pinguin dan singa laut tadi, ada beberapa nama ya. Salah satunya adalah Siti, Edo, Dayu dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa membagi manakah yang termasuk nama-nama kelompok putri dan kelompok putra. Dari namanya sudah
Bisa dibedakan ya, Siti, Edo, Dayu. Mana yang perempuan? Siti, Dayu, dan Lani. Kemudian yang laki-laki atau putra adalah Edo, Beni, Budi, dan Reno. Itu adalah beberapa perbedaan nama yang nanti dikelompokkan antara kelompok putra dan putri. Seperti itu anak-anak ya. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran pada pertemuan 1, 2, subtema 2, tema 7 kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.